Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris, gitu kan. Jadi kita akan memulai dari hal yang paling kecil dan paling sederhana dulu dalam bahasa Inggris atau dalam mempelajari suatu bahasa, gitu kan. Kita akan belajar tentang komponen bahasa. Jadi apa yang dimaksud dengan komponen bahasa itu dan apa saja komponen bahasa itu ya. Jadi kita akan memulainya dari huruf. Oke. Jadi semua insya Allah sudah tahu apa itu huruf. Jadi huruf itu adalah komponen terkecil dalam bahasa gitu ya. Nah, kemudian huruf ini yang akan digabung-gabung sehingga dia menghasilkan suku kata. Jadi gabungan dari huruf konsonan dan vokal maka akan membentuk suku kata. Pada umumnya suku kata ini belum mempunyai makna begitu ya. Nah, baru kalau suku kata ini digabung-gabungkan, dia akan membentuk kata. Nah, disinilah kata mulai punya makna, gitu kan. Nah, kata ini ada banyak klasifikasinya, nanti akan ada kata kerja, ada kata benda, ada kata sifat, kata keterangan dan lain sebagainya. Nah, disinilah yang saya maksud dengan kata itu punya definisi, punya makna, dan punya jenis-jenis. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi kata ini tidak berhenti sampai di situ ya. Jadi kata kalau digabung-gabung itu akan menjadi apa, gitu kan? Pasti kebanyakan orang akan menjadi kalimat atau mungkin apa, gitu kan? Nah, ini yang tidak banyak orang ketahui, tidak banyak para pembelajar tahu, gitu kan? Jadi kata ini kalau disusun, gitu kan? Bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama dia bisa menjadi frasa atau kalimat. Nah, sekarang apa bedanya frasa dengan kalimat? Jadi kalau frasa itu berarti susunan kata yang tidak membentuk subjek verb, maka itu disebut frasa. Nah, sedangkan kalimat itu gabungan kata yang membentuk susunan subjek verb. Oke ya, jadi yang memberikan frasa dan kalimat itu bukan panjang pendeknya, tapi susunannya, gitu. Contoh misalkan frasa itu adalah buku baru, gitu kan, buku baru atau dalam bahasa Inggris ya new books. Nah, buku baru dalam bahasa Indonesia itu buku ini adalah sesuatu yang diterangkan. Buku yang bagaimana? Nah, ini yang menerangkan baru. Nah, makanya berpola diterangkan menerangkan. Maka itu kita ngomong tentang frasa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris diterangkan, jadi yang diterangkan ini disebutnya head. Sedangkan yang menerangkan buku yang bagaimana, ya ini disebut modifier. Jadi modifier itu adalah yang menerangkan head, oke, atau memodifikasi head. Oke, contoh lain misalkan seorang wanita yang cantik, gitu kan. Jadi yang kata mana dia yang paling diterangkan, gitu kan? Tentu saja kita sudah tahu bahwasanya wanita ini yang diterangkan. Berapa orang? Seorang. Nah, berarti seorang ini yang menerangkan wanita. Nah, jadi seorang ini adalah yang menerangkan. Yang bagaimana? Yang cantik. Wanita yang bagaimana? Yang cantik. Maka yang cantik ini yang menerangkan. Berarti ada seorang ini menerangkan dan yang cantik ini juga menerangkan. Menerangkan siapa? Wanita itu yang diterangkan. Oke. Kalau dalam bahasa Inggris berarti a beautiful woman. Jadi woman ini karena dia yang diterangkan disebut head, sedangkan a beautiful ini modifier. Nah, ini modifiernya bisa lebih dari satu. Jadi suatu frasa itu headnya pasti satu, tapi modifier bisa banyak, gitu ya. Oke, jadi itu tentang frasa. Jadi kalau dalam frasa berarti belum sama sekali ada subjek dan verb. Jadi belum ada pelaku dan apa yang dilakukan belum ada. Baru kalimat ini contoh misalkan saya datang atau I come. Nah, ini baru disebut kalimat karena ada subjek dan predikat atau subjek dan verb pekerjaannya. I come. Atau contoh misalkan she is beautiful. Dia itu cantik, gitu kan. Nah, ada she is beautiful ini terdiri dari subjek verb dan complement. Jadi ini adalah kalimat nominal. Jadi nanti ketika kita belajar tenses Anda akan mendapati susunan kalimat dengan subjek, verb dan complement. She is beautiful. Jadi intinya she is beautiful ini adalah suatu kalimat karena dia terdiri dari subjek dan verb. Oke, selanjutnya they read a book at home. Ya, ini sudah jelas kalimat di mana ada subjeknya they, read ini yang dilakukan, a book ini objeknya, at home ini adalah keterangan atau adverb ya. Jadi karena terdiri dari subjek verb maka ini disebut kalimat. Jadi sederhananya begini, syarat suatu kalimat itu adalah subjek dan verb. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara frasa dengan kalimat. Nah, di dalam bahasa Inggris yang pertama kali kita pelajari itu adalah di level kata.
Jadi kita akan mempelajari jenis-jenis kata, gitu kan. Biasanya jenis-jenis kata atau klasifikasi kata ini disebut dengan parts of speech, gitu ya. Jadi parts of speech itu sederhananya adalah jenis-jenis kata di dalam bahasa Inggris. Oke, jadi ini semua adalah komponen bahasa. Oke ya. Jadi kita mempelajarinya dimulai dari mempelajari kata dan jenis-jenis kata. Nah, itu atau dalam bahasa Inggris istilahnya adalah parts of speech. Oke.